Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman, pada hari ini saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Perspektif Guru dan Siswa Kelas 5 terhadap pelaksanaan asesmen kompetensi minimum studi kasus SD di Kota Banda Aceh. Nah, adapun yang menjadi latar belakang masalahnya yang mana bahwa kita mengetahui bahwa pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar akan menyadarkan manusia dengan arah bimbingan dan pelatihan guru sebagai ahli pendidik yang profesional, yang mana tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi, yang mana dilakukan kepada peserta didik dari tingkat dasar hingga menengah. Nah, adapun yang selain komponen penting itu, selain guru dan siswa, tentunya ada komponen lain yang paling penting, yaitu sebuah sistem penilaian yang mana bisa menjadi bahan evaluasi dan hasil capaian untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa berhasil atau tidak dalam proses belajar. Maka juga diperlukan sebuah alat untuk memantau serta mengevaluasi proses tersebut agar kemajuan belajar, perbaikan hasil, serta mengambil kebijakan dalam pendidikan itu dibutuhkannya sebuah alat atau bahan, yaitu yang dinamakan instrumen, sehingga yang didapatkan hasil yang objektif dan berupa tes maupun non-tes. Nah, pada tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mana membuat kebijakan baru mengenai ujian nasional yang berperan sebagai penentu kelulusan. Namun pada tahun 2021, UN itu dihapuskan sehingga digantikan dengan asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat AKM. Yang mana dalam AKM itu adanya literasi dan numerasi serta ada survei karakter dan survei lingkungan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2021, yang mana tujuan ini untuk dapat mengembangkan kemampuan diri siswa dan ikut serta berpartisipasi aktif pada masyarakat dan pemerintah dengan membuat pembaruan guna dapat berpikir kritis dengan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, evaluasi AKM ini tidak dilakukan sesuai dengan materi kurikulum yang mana yang telah diterapkan, melainkan cuma untuk menginterferensasi kompetensi literasi dan numerasi. Adapun pelaksanaan AKM ini terlibat dua pelaku, yaitu adanya pelaku yang pertama yaitu peserta didik, dan yang kedua adanya guru, yang mana peran serta guru dan siswa dalam AKM ini akan memberi dampak kepada sekolah, bagaimana bahan menjadi bahan evaluasi untuk satuan pendidikan. Nah, guru di sini posisinya sebagai pendamping, pelatih, dan pengajar, sedangkan siswa itu sebagai subjek uji yang mana akan dilihat tingkat hasil belajarnya. Nah, peran penting keterlibatan semua itu tentunya dalam pelaksanaan AKM sangat berperan, sehingga dalam menentukan pembelajaran dan penerapannya akan berorientasi pada AKM, serta diperlukannya sebuah rancangan instrumen bagaimana soal-soal yang dipelajari itu bisa disesuaikan dengan kompetensi yang diminta dan integrasikan pada pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di beberapa SD yang ada di Kota Banda Aceh dan saat pelaksanaan AKM di tahun 2021 dan 2022, peneliti mendapatkan masih kurangnya pemahaman guru dan berbedanya pendapat tentang AKM. Begitu juga kepada siswa, masih berbedanya pemahaman mereka mengenai apa sih itu AKM, sehingga menyebabkan tidak adanya keselarasan antara guru dan siswa mengenai AKM ini, sehingga saat pelaksanaan AKM masih adanya terjadi simpang siur disebabkan kurangnya kesiapan guru dan siswa. Dalam berbedanya juga itu perspektif yang dipahami oleh masing-masing guru dan siswa, sehingga pelaksanaan AKM ini tidak terjadi sebagaimana mestinya, tetapi banyak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan AKM ini. Nah, oleh sebab itulah peneliti ingin melihat bagaimana perspektif guru dan siswa kelas 5 dalam pelaksanaan AKM, tentunya tingkat SD di Kota Banda Aceh. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pelaksanaan AKM di SD atau MI di Kota Banda Aceh. Yang kedua, bagaimana perspektif guru kelas 5 SD di Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan AKM. Yang kedua, bagaimana perspektif siswa kelas 5 SD di Kota Banda Aceh terhadap pelaksanaan AKM. Nah, tentunya kajian penelitian yang
peneliti ambil yang pertama dari Denny Ainur Rokim, Frida Christine Tias dan kawan-kawan, yang mana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa hasil AKM memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk melakukan proses belajar mengajar yang lebih efisien sehingga meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi yang diberikan. Selanjutnya dari peneliti Helena Magdalena Rijoli dan Yusak Pati, yang mana hasil dari penelitiannya mengatakan evaluasi kegiatan ini akan menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari para peserta didik pada pelaksanaan AKM. Dan juga kajian pustaka terakhir oleh Nanda Novita Melizar Herizal menunjukkan hasil bahwa pengetahuan calon guru masih kurang terhadap AKM sehingga masih kurangnya memadai, yang mana baru memahami itu cuma 51%, 28% lagi masih kurang. Begitu juga 54 sudah mengetahui dengan tepat perlunya pelaksanaan AKM. Pengetahuan terhadap bentuk soal dalam AM itu baru 40% yang benar-benar tepat, sedangkan tentang instrumen AKM yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif didik hanya 28% yang memilih jawaban benar dan tepat. Adapun persepsi terhadap keputusan pemerintah menggantikan UN dengan AN adalah 52%. Memilih setuju dan tentunya lainnya tidak setuju. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak calon guru yang belum mengetahui detail apa itu AKM. Selanjutnya dari peneliti Aifa Fauzia, Enur Fitriani dan kawan-kawan menunjukkan hasil bahwa 100% guru sudah mengetahui, 87,5 guru mengetahui komponen literasi membaca dan numerasi yang akan diukur dalam asesmen. Sebanyak 12 guru tidak mengetahui dan 62,5 yang menyatakan tidak hanya literasi membaca dan numerasi yang diukur pada soal-soal asesmen. Dan yang menjawab 37,5% dan 25% guru menjawab untuk masing-masing soal literasi membaca dan numerasi, yaitu 36 soal. Hasil penelitian menunjukkan asesmen kompetisi minimum ini perlu untuk disosialisasikan yang lebih terhadap guru dan siswa. Yang terakhir dari penelitian Nur Hikmah Hidayah dan kawan-kawan, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru sudah memahami AKM dilihat dari kemampuan guru membuat komponen-komponen dalam penyusunannya dengan kesiapan guru sudah cukup dalam menghadapi AKM tahun 2021. Adapun kerangka teorinya yaitu asesmen kompetensi minimum ataupun AKM adalah suatu asesmen yang dilakukan untuk dapat mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan siswa untuk dapat belajar sekaligus kegiatan untuk mengungkapkan proses dan hasil dari adanya pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik terhadap siswanya, yang mana bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bernalar pikir kritis, yang mana ini diselenggarakan pada tahun 2021, tentunya dimulai dari yang SD, MI atau SDLB sampai jenjang SMA, MA, SMA LB, SMK dan MA sederajat. Nah, untuk pesertanya sendiri, kalau untuk tingkat SD, MI, SDLB itu yang menjadi peserta tentunya di kelas tengah yaitu kelas 5 dengan jumlah peserta 30 siswa. Untuk tingkat SMP, MSen, SMP LB itu pada kelas 8 dengan maksimal peserta 45 siswa. Dan untuk tingkat SMA, MA, SMA LB, SMK dan MA pesertanya kelas 11 dengan maksimalnya 45 siswa. AKM ini merupakan program terbaru di dunia pendidikan sehingga membuat dan menuntut guru dan siswa kelas 5 tentunya untuk mempunyai pandangan perspektif yang sama disebabkan peran penting dalam ikut menyukseskan AKM. Dengan harapan siswa dapat memperoleh hasil dengan maksimal ketika melaksanakan AKM. Maka untuk maksimalnya pelaksanaan AKM ini di lapangan sesuai dengan harapan menuntut guru dan siswa agar memiliki persamaan perspektif. Nah, metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, penelitian kualitatif, yang mana menurut Mulyasa kualitatif itu sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Sedangkan David juga mengatakan bahwa penelitian empirik itu dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tertentu berupa yang dialami oleh subjek seperti persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Sedangkan studi kasus itu adalah metode yang mana dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus berupa peristiwa
lingkungan kah, di situasi kah tertentu yang hingga mengungkapkan atau memahami suatu hal yang mendalam dengan menghasilkan gambaran yang spesifik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena akan menggambarkannya hasil dalam bentuk deskriptif dan akan melihat secara detail. Persepsi subjek penelitian yang akan diteliti yaitu tentang perspektif guru dan siswa kelas 5 terhadap pelaksanaan AKM di tingkat SD di Kota Banda Aceh. Nanti subjeknya pada penelitian ini akan mengungkapkan situasi secara mendalam sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai yang ingin dicapai. Nah, sumber datanya ini ada dua. Yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari peneliti secara langsung dari sumber, yaitu hasil wawancara dengan guru kelas 5 dan siswa, hasil observasi dan dokumentasi penelitian. Dua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian adalah gambaran lokasi penelitian dan catatan lain yang peneliti peroleh dari tempat penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah beberapa SD yang terdiri dari SD Negeri 4 Banda Aceh, SD Negeri 16 Banda Aceh, SD Negeri 25 Banda Aceh, SD Negeri 19 Banda Aceh, dan SD Negeri 24 Banda Aceh yang berada di lokasi yang berbeda dan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang mana observasi itu kegiatan yang akan peneliti lakukan dengan cukup menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian, yang mana akan mendapat gambaran secara nyata tentang peristiwa. Agar dapat menjawab pertanyaan peneliti yang ini, peneliti menggunakan observasi yang tidak terstruktur karena melakukan pengamatan tanpa adanya pedoman observasi, hanya saja mengembangkan amatan atas dasar perkembangan yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan AKM tingkat SD di Kota Banda Aceh. Yang kedua, poin wawancara merupakan kegiatan komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara informan dan subjek penelitian dengan bentuk wawancara semi terstruktur yang berguna agar dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka untuk berpendapat dan menampung ide-idenya. C. Dokumentasi. Nah, dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting dari suatu lembaga atau organisasi maupun dari individu, baik itu berupa buku, foto, dan bahan statistik. Penelitian ini akan menggunakan berbagai dokumentasi eksternal dan data-data sekolah yang berhubungan dengan penelitian. Nah, adapun uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga peneliti menggunakan uji kredibilitas triangulasi dengan teknik mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari hasil observasi akan dicek dengan hasil wawancara dan dokumentasi, begitupun sebaliknya. Yang kedua, adanya member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, yang mana bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para sumber data dengan segala penafsiran peneliti, maka peneliti akan melakukan diskusi dengan memberi data. Adapun member check yang perlu dilakukan dengan cara penulis mewawancari subjek penelitian secara individual dengan menyesuaikan dari hasil observasi penulis untuk memastikan data yang penulis dapatkan sesuai dengan apa yang dialami subjek penelitian. Nah, tahapan analisis data yang peneliti lakukan adalah dengan mereduksi data, yang mana di sini akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pemilihan hal-hal pokok yang sesuai dengan informasi yang penulis inginkan dari hasil data melalui observasi dan dokumentasi, yang kemudian akan dirangkum secara keseluruhan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, lalu memilih data yang penting dengan data yang merupakan hal-hal pokok dan membuang data yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, adanya penyajian data dengan teks yang bersifat naratif, yaitu penulis menyajikan data yang telah terangkum dalam bentuk teks naratif secara sistematis dengan cara menggabungkan data. Dalam hal ini, setelah penulis melakukan pemilihan data yang sesuai, lalu penulis menggabungkan hasil data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk naratif, kemudian dipaparkan secara lebih rinci. Yang terakhir, tahapan analisis data yang peneliti lakukan yaitu penarikan kesimpulan. Dengan proses akhir analisis data dengan mengkaji ulang hasil data yang sudah disusun dan dirangkum. Kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil data yang ada di lapangan
Penarikan kesimpulan dilakukan agar data yang telah dianalisis dan diberikan penafsiran tersebut memiliki makna untuk kemudian dapat disusun menjadi kalimat-kalimat yang deskriptif yang dapat dipahami oleh orang lain. Cukup sekian dari hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Iya. Mas.